Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada problema akibat unsur serapan, yang kedua ada problema akibat pengaruh kedaerahan, dan yang terakhir ada problema akibat hiperkorek. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah fonologi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ulfa Fausia dengan NIM 2305001501012. Yang pertama, problema akibat unsur serapan. Unsur serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata-kata serapan ini dapat menimbulkan kesulitan dalam pelafalan dan pengucapan, terutama jika kata-kata tersebut tidak disesuaikan dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Adapun contohnya, yang pertama pada kata sekolah. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu school. Dalam bahasa Belanda, huruf CH diucapkan seperti huruf K, namun dalam bahasa Indonesia, huruf CH diucapkan seperti huruf TJ. Oleh karena itu, kata sekolah seringkali diucapkan sebagai kata skotjol atau skotjol. Yang kedua, kata kantor. Kata ini berasal dari bahasa Portugis, yaitu escritorio. Dalam bahasa Portugis, huruf C diucapkan seperti huruf X, namun dalam bahasa Indonesia, huruf C diucapkan seperti huruf K. Oleh karena itu, kata kantor seringkali diucapkan sebagai kata kantos. Contoh yang terakhir pada kata kopi. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu koffie. Dalam bahasa Belanda, huruf F diucapkan seperti huruf V. Namun dalam bahasa Indonesia, huruf F diucapkan seperti huruf F. Oleh karena itu, kata kopi seringkali diucapkan sebagai coffee. Yang kedua ada problema akibat unsur kedaerahan. Unsur kedaerahan juga dapat mempengaruhi sistem fonologi bahasa Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki dialek dan aksen yang berbeda-beda, sehingga penggunaan bahasa Indonesia di setiap daerah juga berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi pengucapan dan pelafalan kata-kata dalam bahasa Indonesia dan mencakup variasi pelafalan kata-kata berdasarkan lokasi geografis. Sebagai contoh, pengucapan kata-kata tertentu dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun contohnya yaitu yang pertama pada kata baju. Dalam bahasa Indonesia, kata baju diucapkan dengan bunyi J yang keras. Namun dalam bahasa Jawa, bunyi J diucapkan dengan lebih lembut seperti bunyi huruf Y. Oleh karena itu, kata baju seringkali diucapkan sebagai bayu dalam bahasa Jawa. Yang kedua pada kata kucing. Dalam bahasa Indonesia, kata kucing diucapkan dengan bunyi C yang keras. Namun dalam bahasa Minangkabau, bunyi C diucapkan dengan lebih lembut seperti bunyi CH. Oleh karena itu, kata kucing seringkali diucapkan sebagai kucing dalam bahasa Minangkabau. Yang terakhir, pada kata kopi. Dalam bahasa Indonesia, kata kopi diucapkan dengan bunyi P yang keras. Namun dalam bahasa Batak, bunyi P diucapkan dengan lebih lembut seperti bunyi F. Oleh karena itu, kata kopi seringkali diucapkan sebagai kopi dalam bahasa Batak. Yang terakhir ada problema akibat hiperkorek. Problema
fonologis akibat hiperkoreksi dalam bahasa Indonesia terjadi ketika seseorang berusaha mengucapkan suatu kata atau bunyi dengan sangat benar atau terlalu sempurna, sehingga menghasilkan variasi yang tidak umum atau bahkan tidak diterima oleh penutur asli. Hiperkoreksi adalah kecenderungan untuk memperbaiki pengucapan yang dianggap salah, tetapi justru menghasilkan pengucapan yang lebih salah. Contohnya, pengucapan kata kamar mandi menjadi kamar mandir atau kamar mandu. Contoh selanjutnya pada kata restoran. Mungkin diucapkan secara hiperkorek sebagai re-esto-ran dengan penekanan yang berlebihan pada setiap suku kata. Padahal secara umum penutur asli lebih cenderung mengucapkannya dengan nada yang lebih alami seperti restoran. Hiperkoreksi semacam ini dapat membuat komunikasi terasa kaku atau tidak sesuai dengan penggunaan sehari-hari bahasa. Adapun kesimpulan pada problematika akibat unsur fonologis, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia memiliki banyak pengaruh dari bahasa-bahasa asing seperti Belanda, Portugis, dan Arab. Hal ini menyebabkan terjadinya serapan dan kedaerahan pada fonologis bahasa Indonesia. Yang kedua, terdapat beberapa bunyi dalam bahasa Indonesia yang seringkali diucapkan dengan cara yang salah karena pengaruh dari bahasa daerah atau bahasa asing. Yang terakhir, kesalahan dalam pengucapan bunyi dalam bahasa Indonesia dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang fonologi, pengaruh bahasa daerah, dan pengaruh bahasa asing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.